Nah, ini yang membedakan. Kalau sederhana mungkin tidak perlu dengan syarat alamat tergugat. Kemudian umur, kemudian supaya ketahui apakah sudah masuk ke cakap hukum ataukah tidak. Kemudian agama, pekerjaan, dan keluarga negaraan. Kemudian yang kedua terkait dengan posita ya, atau bagaimana rangkaian kejadian, atau biasa kita sebut ini fundamentum petendi. Biasanya isinya tentang fakta-fakta yang menjadi sebab terjadinya sengketa gitu, atau hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya petitun atau permohonan. Nah, ini berisi rincian apa aja sebenarnya yang diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan penetapan pada para pihak gitu, terutama putusan terhadap tergugat yang dalam putusan perkara nanti dibacakan. Nah, petitum ini memang harus sesuai dengan positanya gitu ya, harus sesuai dengan urutan rangkaian kejadiannya supaya dikabulkan oleh hakim. Kalau misalnya nggak sesuai, ya nanti hakim akan kesulitan untuk mempertimbangkan atas pengabulan permohonan kita gitu. Nah, ini terkait dengan tuntutan ya, permohonan. Itu biasanya ada dua, ada primer, ada subsidiar. Primer itu yang intinya, sudah yang istilahnya apa ya? Subnya atau tambahannya itu yang biasanya di akhir itu ada tulisannya mohon putusan dengan seadil-adilnya gitu. Et aequo et bono. Nah, itu gugatan, kemudian tahap pra persidangan, ada pendaftaran gugatan, kemudian ada penetapan majelis hakim PMH, kemudian penetapan hari sidang PHS, kemudian ada pemanggilan para pihak. Nah, tahapan penanganan perkara di persidangan. Nah, itu setelah didaftarkan, mungkin ini sedikit penjelasan terkait dengan pendaftaran gugatan ya. Daftaran gugatan itu ya nanti diajukan gitu kepada panitera di pengadilan agama ya, di wilayah penggugat atau juga bisa di wilayah tergugat, tergantung dari memang kebutuhan dan kedekatannya gitu. Ternyata mekanisme ini berbeda juga dengan mekanisme di cara sederhana. Lalu nanti membayar panjar ya, yang besarannya itu nanti ditaksir oleh panitera yang ditunjuk oleh pengadilan agama. Kemudian hasil taksirannya itu kemudian dibuatkan SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Nah, kemudian nanti setelah bayar, pemohon akan diberikan bukti nomor perkara. Ini bukti bahwa permohonannya itu sudah resmi terdaftar di pengadilan. Baik yang tidak mampu mengeluarkan biaya, nah yang tidak mampu nanti boleh berperkara secara prodeo gitu, atau perkara tanpa biaya. Dengan syarat memang sudah diurus ya keterangan, surat-surat keterangan bahwa dia itu termasuk ke dalam masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang tidak mampu gitu, diurus melalui dari kelurahan, kecamatan, dan beberapa struktur-struktur warga yang lainnya yang memang sebagaimana pengurusan surat SKTM yang biasa gitu. Kemudian ada PMH, penetapan majelis hakim. Nanti kalau misalnya perkara udah terdaftar ya panitera, nanti diajukan gitu ke ketua pengadilan, kemudian ditunjuk hakimnya siapa yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Kalau misalkan biasa yang akan dibahas di sini itu akan ditunjuk 3 hakim. Jadi satu majelis hakim gitu ya, terdiri dari 3 hakim. Kalau cara sederhana kan berbeda, yakni hanya cukup ditunjuk sebagai hakim tunggal saja. Nah, kemudian habis penetapan majelis hakim, ada penetapan hari sidang, yang kemudian nanti hakim menetapkan hari sidangnya kapan, dengan mempertimbangkan lokasi juga gitu. Hakim mempertimbangkan lokasi jauh dekatnya antara para pihak. Nah, kemudian yang keempat, pemanggilan para pihak ya. Nanti ketua majelis hakim memerintahkan jurusita gitu, atau jurusita pengganti yang mereka bertugas untuk memanggil para pihak hadir dalam waktu yang sudah ditentukan dalam panggilan sidang, itu disebut panggilan sidang. Waktunya itu waktu hari pemanggilan para pihak dengan persidangan tidak kurang dari 3 hari.
karena surat tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka panggilan tersebut dikategorikan dengan istilah patut dan resmi. Gitu. Nah, eh, tahap persidangan ya. Selanjutnya, tahap persidangan ini ada beberapa proses yang harus dilewati. Tadi sudah disebutkan beberapa prosesnya di slide sebelumnya. Kita mulai dari proses mediasi dulu. Jadi memang pada awal mulanya hakim yang akan memeriksa di pengadilan, ya pengadilan kan nanti dibuka dulu oleh hakim, yang biasanya itu dibuka pengadilan pada sidang yang bersifat terbuka, ya terbuka untuk umum gitu. Dan itu memang diatur di undang-undang gitu. Ketentuan ini termasuk ke dalam pemeriksaan sengketa perbankan syariah juga terkait dengan persidangan yang dibuka untuk umum. Sebab referensi yang saya dapatkan ini belum ada ketentuan khusus dalam undang-undang peraturan yang mengatur jenis sidang tertutup dalam sidang pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Nah, apabila para pihak tidak hadir, ya nanti kemudian jurusita akan melakukan panggilan dan diundur gitu. Dan maksimalnya atas panggilannya itu sebanyak. Kemudian setelah memang sudah hadir para pihaknya, lalu akan diupayakan oleh hakim dengan melakukan mediasi di antara para pihak gitu. Hakim akan mendorong para pihak untuk menempuh jalur perdamaian dulu. Kalau misalkan damai tidak mampu para pihak, maka akan dilanjutkan kepada proses mediasi. Mediasi ini mediasi dalam ruang lingkup pengadilan agama. Karena memang awalnya mediasi itu termasuk ke dalam ruang lingkup non-litigasi, namun sudah dimasukkan dalam bagian dari proses persidangan. Nah, kemudian diserahkan nanti kepada tahap mediasi, mengacu kepada Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, kalau misalkan nanti dari hasil mediasi, sebagaimana prosedur mediasi, ada beberapa harinya yang berlangsung kan. Nah, tahap selanjutnya beberapa tahap, biasanya ada tahap pramediasi, kemudian proses mediasi dan hasil mediasi. Nah, tahap pramediasi itu ditentukan mediatornya. Kemudian ketika proses mediasi, yaitu berarti urusan dari mediator untuk melakukan mediasi selama 40 hari. Itu bisa diperpanjang oleh hakim kalau misalnya diinginkan, tapi dengan maksimal perpanjangan 4 hari. Itu juga sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sudah proses mediasi, tahap akhir dari hasil mediasi. Nah, ini hasil mediasinya harus dibuat oleh mediator, tertanda di mediator. Kalau misalnya berhasil, itu akan menghasilkan akta perdamaian. Dan akta perdamaian ini menjadi bagian dari dokumen yang punya kekuatan hukum tetap. Namun, jika tidak damai, maka perkara akan dilanjutkan kembali. Nanti laporan dari mediator diserahkan kepada hakim. Nah, lalu kemudian hakim mulai melakukan proses persidangan gitu. Hakim membuka sebagai ciri khas di pengadilan agama dengan buka Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hakim akan melakukan pembacaan gugatan. Ini penting karena hakim membacakan suatu gugatan kembali untuk memastikan terkait dengan pokok perkara agar tidak ada perbaikan gugatan. Ada tiga kemungkinan gugatan itu bisa berubah. Ada memang karena perubahan gugatan itu sendiri, ada karena memang pencabutan gugatan, atau ada juga kemungkinan tiga, yakni masuknya pihak ketiga. Kemudian kalau sudah dibacakan, nanti diberikan kesempatan kepada pihak lawan oleh hakim itu untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang sudah dibacakan tadi, baik itu jawabannya secara lisan maupun tulisan. Nah, memang dalam proses jawaban ini ada juga yang dinamakan eksepsi gitu. Jadi
Kalau jawaban atas jawaban tergugat itu jawaban biasa. Kalau eksepsi itu tangkisan atau jawaban tergugat yang memang tidak mengenai pokok perkara atau tidak menyinggung terkait dengan apa yang digugat. Atau ada juga kemungkinan lain dari tergugat, yaitu melakukan rekonvensi atau gugat balik gitu. Gugat kepada penggugat tadi. Nah, setelah diberikan kesempatan jawaban atau eksepsi atau rekonvensi, kemudian hakim memberikan kesempatan, yakni replik. Kesempatan diberikan pada penggugat. Replik dimanfaatkan oleh penggugat untuk menjawab dalil-dalil jawaban tergugat yang sebelumnya sudah dijawab. Nah, memang replik umumnya digunakan oleh penggugat untuk mempertahankan gugatannya. Gitu. Kemudian selanjutnya setelah replik, ya, maka hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan duplik. Bagaimana memang disediakan hak jawab-menjawab dalam persidangan. Nah, maka nanti tergugat akan menjawab setiap dalil-dalil penguat. Ya, dalil-dalil penguat gugatan yang dimohon oleh penggugat. Kemudian setelah tahap duplik, kemudian ada tahap nanti pembuktian dan kesimpulan. Nah, tahap pembuktian ini tahapan para pihak itu bisa menunjukkan bukti surat khususnya memang, bukti surat atas dalil-dalil yang telah diajukan selama persidangan. Nah, memang buktinya ada banyak yang diatur dalam permasalahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu, bagaimana pasal 1886 KUH Perdata atau pasal 164 HIR. Ada bukti tulisan atau surat, ada saksi, ada persangkaan, ada pengakuan, ada sumpah. Gitu. Dan prosesnya memang biasanya rangkaiannya pemeriksaan bukti surat, kemudian pemeriksaan saksi, ya, pemeriksaan saksi ahli gitu, dan pemeriksaan tempat juga. Lalu setelah pembuktian nanti para pihak diberikan kesempatan untuk membacakan kesimpulan dari persidangan. Yang kesimpulannya ini sebenarnya sifatnya tidak wajib, boleh dibacakan atau boleh tidak, karena biasanya cukup singkat saja. Lalu setelah kesimpulan dibacakan oleh para pihak, kemudian ada tahapan, yakni tahap musyawarah majelis hakim. Nah, rapat musyawarah hakim dilakukan itu secara tertutup dan bersifat rahasia. Ini didasarkan pada pasal 19 ayat 3 Undang-Undang 4 2004, bahwa dalam rapat tersebut semua hakim menyampaikan pendapatnya baik lisan dan tertulis. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut itu nanti akan dimuat di dalam putusan. Dan pendapat yang berbeda itu biasanya disebut dissenting opinion gitu, karena memang ini termasuk dalam cara biasa. Jadi ada majelis hakim, ya, yang hakimnya terdiri dari 3 orang. Nah, setelah hakim nanti melakukan musyawarah, kemudian nanti ada tahapannya terakhir, yakni putusan hakim. Nah, isi putusan hakim ini dapat berupa gugatan yang tidak diterima atau biasanya NO disebutnya, atau kemungkinan kedua gugatannya itu dikabulkan, atau kemungkinan ketiga gugatannya itu ditolak. Nah, apabila ada pihak yang tidak hadir, maka jurusita itu akan menyampaikan isi atau amar putusan dari pihak yang tidak hadir tadi, dan putusan itu berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari isi putusan itu diterima oleh pihak yang tidak hadir tersebut. Itu. Khawatirnya ketika dalam pembacaan putusan ada pihak yang tidak hadir. Nah, pada saat itu kemudian jurusita menyampaikan isi atau amar putusannya, dan akan berlaku itu setelah 14 hari isi putusan itu diterima, ya, diterima oleh tergugat gitu, oleh pihak keduanya atau pihak yang tidak hadir maksudnya. Maaf. Nah, kemudian penggugat atau tergugat dalam sidang acara biasa dapat mengajukan upaya hukum banding selama maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan oleh hakim.